Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Tasya Nuridaya, Indri Nurhayatunisa, dan Ahmad Ragib Sahal. Di sini kami membahas materi tentang akad sarf, mata kuliah fikih muamalah kontemporer. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian akad. Al-sarf secara etimologi artinya al-ziyadah atau menambahan, adil atau seimbang. Di sini penghindaran atau transaksi jual beli. Sarf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta asing. Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sarf. Sarf juga bisa diartikan sebagai jual beli uang logam dengan uang logam lainnya, misalnya jual beli dinar, emas, dan dirham perak. Yang B, dasar hukum akad sarf. 1. Menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli sarf itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli yang ada pada umumnya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, menurut Al-Hadis, para fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek sarf didasarkan pada sejumlah hadis Nabi yang antara lain berpendapat. Yang A, dari Ubadah bin Samit R.A. Nabi SAW berkata, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan timbang terima. Apabila berlainan jenisnya, boleh kamu jual kehendakmu asal tunai. Yang B, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, boleh menjual emas dengan emas setimbang sebanding dan perak dengan perak setimbang sebanding. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasai. Yang C, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, boleh menjual tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam sama sebanding, tunai dengan tunai. Barang siapa yang menambah atau minta tambahan maka telah berbuat riba, kecuali yang berlainan warnanya. Hadis riwayat Muslim. Yang D, dari Abu Barkah R.A. Nabi SAW melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas kecuali sama, dan Nabi menyuruh kami membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak kami pula. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Sekarang yang ketiga, menurut ijma, ulama sepakat bahwa akad sarf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu A, tentang pertukaran, B, motif pertukaran, yang C, harus dihindari jual beli bersyarat. Di sini misalnya si A setuju membeli barang dari B baru ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Yang D, ada transaksi berjangka. Di sini harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Dan yang terakhir, yang E, tidak dibenarkannya menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan poin C, rukun dan syarat akad sarf. Rukun dan syarat akad sarf yang harus dipenuhi dalam beberapa transaksi ada beberapa hal, yaitu 1. Pelaku akad, yaitu bai, penjual adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan mushtari, pembeli, adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta. 2. Objek akad, yaitu sarf, valuta, dan sirus sarf, nilai tukar. 3. Sikhah, yaitu ijab dan qabul. Syarat sah dari akad sarf yaitu valuta, sejenis atau tidak sejenis. Apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar dan aktu penyerahan spot. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ragib Sahal dari kelompok 10 mata kuliah fikih kontemporer, ingin melanjutkan materi berikutnya, yaitu aplikasi akad sarf. Aplikasi sarf dapat dilihat dalam praktik money changer, yaitu bank money changer menawarkan saja jasa nasabah dan bank sama-sama menukarkan mata uang, lalu bank mendapatkan fee. Pertukaran mata uang dan perdagangan valuta asing telah menjadi suatu yang sangat umum dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi yang dipraktekkan di seluruh dunia. Tidak ada sistem ekonomi suatu negara yang mengalami kemajuan tanpa berhubungan dengan pertukaran mata uang dan perdagangan valuta asing. Oleh sebab itu, Islam sebagai agama universal yang fleksibel dengan perkembangan zaman, sudah selayaknya valuta asing diterima sebagai suatu kebutuhan di bidang ekonomi Islam.
karena transaksi ini sulit sekali dipisahkan dari dunia keuangan modern. Mungkin cukup sekian dari saya, dan saya mewakili kelompok 10 fikih muamalah kontemporer. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.